Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah, ada seorang raja yang begitu menyayangi anaknya. Raja bijaksana itu mengasuh anaknya, mengajarinya membaca Al-Quran dan menceritakan kisah-kisah yang baik. Anak raja itu pun tumbuh menjadi anak yang baik budi pekertinya. Namun anak raja yang bernama Said itu sering kecewa dengan sahabat-sahabatnya. "Mengapa engkau kecewa dengan teman-temanmu, anakku?" tanya raja pada suatu malam. Banyak dari mereka yang ingin menang sendiri, tidak peduli dengan teman, dan ada juga yang nakal dengan menjahili orang lain, kata Said kepada ayahnya. Raja tersenyum mendengar penuturan anaknya. Tapi siapa tahu salah satu di antara mereka adalah teman sejatimu. Teman yang akan saling mendorong satu sama lain untuk masuk surga, ujar sang raja kepada anaknya. "Bagaimana cara mengetahuinya, ayah?" tanya Said. "Undanglah mereka makan pagi di istana ini. Lalu kamu tunda menyajikan makanan. Setelah beberapa lama, katakan, 'Rupanya dapur istana tidak masak hari ini.' Kemudian kamu rebus 3 buah telur dan sajikan kepada mereka. Sementara kamu tetap di dapur. Sikap mereka selanjutnya akan memperlihatkan apakah mereka bisa menjadi teman sejati atau tidak," kata sang raja kepada anaknya. "Bagaimana jika mereka tidak memakan telur rebus itu karena menunggu saya?" tanya Said. "Berarti mereka sudah lulus tahap pertama. Selanjutnya persilahkan mereka makan. Kamu pura-pura menjatuhkan telur yang sudah dikupas. Kamu ambil telur kedua, dan setelah dikupas, kamu jatuhkan lagi. Lihat bagaimana sikap mereka nanti," ujar raja kepada anaknya. "Baik ayah, saya mengerti," ucap Said. Keesokan harinya, Said mengundang anak-anak pembesar negara. Sikap mereka bermacam-macam. Ada yang marah, ada yang mengumpat, dan ada yang langsung pulang begitu tahu koki dapur istana tidak memasak. Namun ketika tahu Said merebus telur, ada yang tetap menunggu meski masih menggerutu kesal. Saat 3 butir telur itu dihidangkan, tanpa ingat kepada Said yang masih di dapur, mereka memakan habis ketiga telur rebus itu. Said lalu melaporkan sikap anak-anak tersebut kepada ayahnya. "Berarti kamu belum menemukan teman sejati, nak," kata sang raja kepada buah hatinya. "Tapi anak-anak pembesar negara dan anak-anak saudagar kaya di negeri ini sudah saya undang semua, ayah," ucap Said kepada ayahnya. "Bersabarlah, cari anak-anak lain di negeri ini. Tidak harus anak pembesar atau anak orang kaya. Orang yang soleh dan amanah tidak dilihat dari kekayaan atau kehormatan orang tuanya," ujar sang raja. Said lalu berkelana ke pelosok. Di tepi hutan, dia melihat seorang anak yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Rupanya anak bernama Abdullah itu sedang membantu orang tuanya mencari kayu bakar. Bila kayu bakarnya sudah banyak, ayahnya akan pergi ke kota untuk menjualnya. Said pun berkenalan dengan Abdullah. Abdullah tidak tahu bahwa anak yang menyelaminya itu adalah putra mahkota. Ya, itu karena Said memakai pakaian yang sederhana. Said mengikuti Abdullah mencari kayu bakar di tepi hutan. Saat siang, Abdullah mengajak Said untuk beristirahat, sholat zuhur, dan membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, Abdullah mengeluarkan sebuah roti dari kantong bekalnya. "Mari kita makan. Tapi maaf, hanya ada sebuah roti," kata Abdullah sambil membagi rotinya menjadi 2. Said terharu begitu memakan roti keras yang belum pernah dia makan. Di istana, dia selalu memakan roti empuk yang diolesi selai ataupun daging. "Saya mengundangmu untuk sarapan besok pagi di rumah saya," kata Said. Abdullah begitu gembira mendengarnya. Besoknya, Abdullah pergi ke kota. Dia terkejut ketika mengetahui rumah Said adalah istana negara. Tapi setelah itu dia bersikap biasa lagi. Said menguji Abdullah sama dengan yang dia ujikan kepada teman-temannya dulu. Abdullah menunggu di ruang makan. Sudah cukup lama, namun makanan belum juga dihidangkan.
Tapi Abdullah tidak menanyakannya. Ketika Said mengatakan bahwa koki dapur istana tidak memasak, Abdullah memakluminya. Saat Said menghidangkan 3 buah telur rebus, Abdullah tidak berani memakannya karena Said belum datang. Saat Said mengupas telur rebusnya dan menjatuhkannya 2 telur rebus itu, Abdullah hanya tersenyum. Tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kekhilafan, kata Abdullah sambil membagi 1 telur rebus yang tersisa menjadi 2. Seketika Said memeluk Abdullah. "Kamulah teman sejati yang saya cari selama ini," katanya dengan pelan. Teman sejati adalah teman yang tidak mementingkan diri sendiri dan selalu berbuat baik. Teman sejati juga akan mengajak kita untuk lebih taat kepada Allah. Dan inilah cerita singkat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.